Pandangan Hindu, orang yang meninggal tidak diketemukan jenazahnya, entah itu di laut, entah di pesawat jatuh segala macam, hancur misalnya ketemukan, tetap bisa dilakukan penyempurnaan sang jiwa. Om Swastiastu. Terima kasih pemirsa Hindu Channel selalu hadir di YouTube Hindu Channel membahas tentang berbagai topik yang secara sederhana kebutuhan di masyarakat dan realitanya tentu saja ada. Tidak hanya teori saja. Itu takutnya kami dari Hindu Channel lah teori-teorinya ini terlalu ribet, nggak ngerti, pusing aja umat sedharma gitu kan. Nah, hari ini kita Aji Dewa Suratnaya lagi. Topik sebelumnya kita kemarin itu menyinggung tentang salah satu hewan. Ya. Tapi di situ juga menyampaikan tentang yang namanya reinkarnasi. Betul. Kejadian peristiwa-peristiwa gitu yang memang secara realita akan membawa bentuk karakter manusia. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peristiwa yang terjadi mungkin yang ada di masyarakat. Mungkin ada umat-umat Hindu kita yang merasa kehilangan umat sedharma atau keluarga besarnya yang mungkin tidak bisa ditemukan, peristiwa apapun itu, Ji. Nah, hari ini kita bahas, bagaimana pandangan Aji, atau apakah ada pengalaman Aji atau ada perintah seseorang untuk tolong bersihkan, tolong selamatkan, tolong bantu dan lain sebagainya. Nah, gimana, Ji? Apakah ada peristiwa seperti itu, kejadian-kejadian yang mungkin manusia tidak bisa ditemukan jenazahnya ataupun apa? Silakan, Ji. Banyak kejadian ya yang namanya orang meninggal gitu ya, pesawat jatuh. Dulu pernah ada pesawat jatuh di Bali, PNM dulu di Bali jatuh, kemudian Garuda jatuh di Medan ya, nabrak bukit itu, gunung itu. Dan kemudian juga kita tahu ada Adam Air jatuh di laut, hilang, nggak pernah ketemu ya. Dan banyak kejadian lain yang menyebabkan orang itu meninggal dan tidak diketemukan jenazahnya. Kan ini ya sebetulnya, tidak diketemukan jenazahnya. Ada juga korban-korban banjir, banyak sebetulnya. Dan memang beberapa orang lu pernah minta bantuan gitu ya. Kita lakukan sesuatu untuk menyempurnakan sang jiwa supaya kemana harus perginya sang jiwa ini. Jadi kita membantu perjalanan jiwa sebetulnya. Nah, biasanya yang dilakukan itu gimana, Ji, biasanya? Dari permintaan keluarga, ataukah langsung memang bentuk kremasi, atau langsung lakukan ritualnya semoga selamat, semoga ketemu, atau gimana? Ada dua model ya, dua jenis sebetulnya. Yang pertama ada permintaan dari keluarga ya. Kemudian yang kedua ya kita lakukan secara massal, termasuk mengikut sertakan korban-korban itu, misalnya pesawat jatuh dan lain sebagainya ya. Memang ada dua hal ini. Nah, khusus untuk yang atas permintaan, kan kita punya pola namanya ngulapin. Dimanapun kecelakaannya, entah di hutan, entah di danau, di laut, dimanapun itu, dan memang tidak ketemu jenazahnya, ya, itu kita lakukan proses penyempurnaan dari sang jiwa supaya sang jiwa ini tidak menjadi semacam limbah di permukaan bumi. Ya, bahasa kasarnya begitu. Tidak menjadi limbah dalam arti tidak juga akan membuat sang jiwa ini menderita. Dan ini tentu akan berdampak juga kepada yang hidup, keluarganya. Nah, ini kita lakukan semua ini ya. Ada apa kita lakukan dengan sasaran semua ini dengan cara pertama ya kita memanggil, ngulapin. Sang jiwa itu kita panggil. Seperti halnya sama aja orang kecelakaan misalnya. Kalau kecelakaan kan masih ketemu jenazahnya, ya. Nah, ini yang nggak ketemu ini kita lakukan ngulapin namanya, memanggil, ngulapin. Bahasa Indonesia itu gimana sih? Ya, memanggil sang jiwa. Nah, tentu sang jiwa yang dipanggil itu dia harus mengenal sesuatu yang dia pernah miliki sewaktu masih hidup. Contohnya dia punya pakaian. Tentu dia punya sang jiwa yang meninggal ini, yang jenazah yang tidak ketemu ini, ada ciri khas yang dia kenal. Entah kainnya, entah bajunya, ini sebagai sarana utama untuk memanggil. Karena dia kenal, oh ya ini dia. Tentu nama juga. Setelah hadir, katakan begitu, kita sediakan media. Ya, kalau tubuh manusia. Bukan, media dalam bentuk sesaji. Oh, sesaji. Ya, misalnya kita mengenal yang namanya daksina ya. Daksina linggih, tempatnya sang jiwa itu. Jadi ketika beliau kita hadirkan, ya kita panggil dengan pola kita, ya.
setelah hadir kemudian kita persilahkan dia untuk duduk di media ini ya, di media. Lalu media ini kita bawa ke rumahnya misalnya. Ya, jenazah kita nggak tahu di mana jenazah sudah. Bawa ke rumahnya, kemudian di sana kita bikin ritual seperti halnya kita misalnya mengkremasi jenazah yang ada, tapi ini hanya berupa sesaji saja. Ini kita ya ada rangkaian acaranya lah, ya seolah kita mandikan, kasih dipersiapkan tirta dari beberapa sumber untuk penyucian, lalu dibakar. Setelah dibakar ya buang ke laut. Nah, yang dibuang ke laut kan baru fisiknya, seolah-olah fisiknya nih, ya. Kemudian kita panggil lagi beberapa hari kemudian, misalnya kita panggil lagi, kita tempatkan di sebuah media lagi, sarana lagi, wahana lagi yang berbeda dengan yang pertama. Misalnya berupa kemang, makanya ada disebut dengan Puspalingga. Nah, ini kalau proses yang lama ya, proses yang berkepanjangan nih. Setelah itu nanti Puspalingga kita bakar lagi. Ya, kita bakar lagi, kita buang ke laut. Nah, ini baru nanti akhirnya adalah kita sudah mengembalikan yang namanya Panca Tanmatra. 5 bibit yang kemudian 5 bibit ini tadinya sejalan dengan perkembangan si bayi dalam kandungan, dia membentuk Panca Mahubute. Nah, simbolnya adalah sesaji tadi. Jadi setelah ini selesai, kita buang ke laut, selesai. Ya, mau diapakan lagi? Memang ada pola, habis itu dilinggihkan katanya. Dilinggihkan di sebuah tempat atau pura keluarga. Tetapi kalau di Jawa beda. Karena saat kita melakukan upacara itu, kita mengundang leluhur-leluhur yang sudah sempurna, maka si leluhur inilah yang akan memandu, menuntun si jiwa ini. Jadi nggak perlu di Jawa itu ada istilah melinggihkan. Loh, udah datang yang menuntun kok, bagaimana kita melinggihkan? Memang mau melinggih. Ya kan? Yang nuntunnya jelas, beliau punya kompetensi, kemampuan, karma untuk melakukan itu. Makanya di Jawa nggak ada yang namanya ngelinggihan itu sebetulnya. Ya, ini bedanya. Di Jawa ya cukup misalnya setelah hentas-hentas ya sudah selesai. Karena sudah ada yang menuntun. Kemana perginya kita nggak pernah tahu. Beliau yang tahu. Kalau di Bali agak berbeda. Ada yang dilinggihkan katanya. Yang perempuan di sini, yang laki-laki di sini. Ya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ya, itulah wujud. Jadi sebetulnya bagaimana kita menyelesaikan ya orang yang meninggal tidak diketemukan jenazahnya. Badan fisiknya nggak diketemukan, tapi tetap kita proses. Untuk apa? Untuk menuntun perjalanan sang jiwa. Ini yang lebih penting. Rohnya. Ya, jadi makanya sebenarnya dalam Hindu itu ya, kalau menurut Rigveda Mandala 10 itu dikatakan bahwa perihal kematian ada 2 pola. 1 Dagdagni, dikremasi. 2 Andagdagni, dikubur. Titik teknis pelaksanaannya ya masing-masing daerah, masing-masing wilayah, masing-masing ras, suku bangsa. Di Bali seperti apa, di Jawa seperti apa. Tidak ada yang salah. Perbedaannya adalah di Jawa yang namanya entas-entas itu mengundang juga leluhur yang sudah menjadi Ista Dewata. Beliau ini kan nuntun. Lah kalau ada yang nuntun, untuk apa kita linggihkan lagi? Beda dengan di Bali. Tapi saya tegaskan, dua-duanya tidak salah. Kembali, artinya apa? Bagi atau dalam pandangan Hindu, orang yang meninggal tidak diketemukan jenazahnya, entah itu di laut, entah di pesawat jatuh segala macam, hancur misalnya ketemukan, tetap bisa dilakukan penyempurnaan sang jiwa sehingga perjalanan jiwanya akan sesuai dengan sasaran. Selesai. Nah, Aji, kalau memang benar bahwa ini peristiwa ini ada terjadi di masyarakat, tentu saja ada. Yang sudah mengalami itu, baik itu dari peristiwa pesawat, terus kapal laut, baik hilang tidak tahu kemana gitu. Nah, apakah ada ini bentuk kehilangan ini itu memang misalnya nih hilangnya itu di laut, misalnya hilangnya di tempat perairan. Nah, apakah tempat ini itu menerima orang-orang yang luar biasa? Dia hilang itu dalam bentuk yang memang luar biasa. Belum tentu tempat yang ini itu ketika ada orang yang tidak baik hilang, bisa jadi dia ketemu. Bisa jadi dia terdampar. Itu karena karmanya kurang baik mungkin. Nah, tapi karmanya sangat baik, akhirnya dia tidak ditemukan dan memang menjadikan bentuk yang tempat yang luar biasa gitu. Apakah ada tempat-tempat itu? Ada banyak sebetulnya. Makanya kan dikatakan ada laut-laut tertentu yang punya ciri khas. Yang malah kadang dikatakan angker.
Disebutkan angker. Disebutkan angker, sebetulnya bukan angker. Sebetulnya bukan angker. Tempat itu menjadi istimewa karena ada seseorang yang karma baiknya dominan, dia meninggal di situ. Ada kasus ya di Kalimantan Timur itu, seorang ibu datang ke saya. Kemudian dia bercerita tentang suaminya. Suaminya itu satu hari naik perahu, tiba-tiba hilang. Hilang nggak jelas. Perahunya pun nggak ketemu sampai sekarang. Nah, si ibu tuh minta penjelasan ke saya. Iya, saya bilang begini, Bu. Si bapak itu memang karmanya seperti itu karena dia itu punarbawa dari sejenis makhluk laut sehingga dia kembali kepada habitatnya. Nah, ini positif ini. Kembali kepada habitatnya. Dan karena apa? Memang sekali waktu si bapak itu muncul ke ibu itu. Tapi dalam bentuk bayangan ya, dan ngomong. Ada yang seperti ini. Kita nggak perlu upacara lagi. Mau apa upacara? Dia kembali ke habitatnya kok. Kecuali misalnya dia bermasalah. Artinya dia setelah mati di sebuah tempat, lautan misalnya, kemudian dia panik. Sang jiwa ini panik, bingung. Gelap, nggak ketemu jalan, dan lain sebagainya. Kita perlu ritualkan. Tapi ada juga yang unik. Itu beberapa tahun lalu ketika saya pergi ke Lampung ya, ketemu seorang kawan. Dia itu memang pernah hilang beberapa hari oleh keluarganya, dianggap mati. Nah itu banyak kejadian. Banyak, terus diaben. Nah itu. Tiba-tiba muncul dia, tapi kondisinya seperti terbakar kulitnya ini. Jadi ritual itu betul-betul berdampak rupanya. Oh, karena ini disebutkan hilang tidak ketemu oleh keluarga. Dianggap mati. Akhirnya dilakukanlah aben. Ngaben. Dan tiba-tiba dia muncul dalam jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan atau tahun yang akan datang ke rumah. Ya akhirnya keluarga kaget dong. Kaget. Loh, gitu kan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan kalau begitu? Itu apa yang harus dilakukan? Karena dia sudah diperlakukan dan diupacarai seperti orang mati, sementara dia muncul seperti orang yang baru lahir, maka perlulah upacara seolah-olah dia baru lahir. Jadi upacara yang dibutuhkan adalah upacara sejak lahir. Baru mengembalikan kondisinya dia. Kalau enggak ya dia tetap seperti itu. Mau tidak mau harus dilakukan seperti itu. Karena dia muncul, istilahnya seolah dia lahir lagi gitu loh. Harus dia lakukan seperti itu. Banyak kasus seperti ini. Yang sering terjadi di upacara itu, Ji? Udah selesai upacara gitu? Iya, selesai upacara. Tiba-tiba pulang. Dia muncul tiba-tiba. Loh, kok masih hidup kamu? Padahal tadi yang dijelaskan Aji itu kan, dia udah dipanggil. Udah ditedun ya? Udah ngulapin tadi itu. Udah ngulapin. Tapi kenapa ngulapin itu tapi malah mengadakan aben sedangkan ini masih hidup? Jadi ini kan pandangan yang berbeda. Betul. Jadi memang dia dianggap sudah mati, kemudian upacara diawali dengan ngulapin, dipanggil, datang dia sang jiwa datang sang jiwa ini. Emang nggak ngomong saya masih di sini. Nah, itu dia masalahnya. Nah, kalau dia tidak datang, nggak akan mungkin berdampak kepada fisiknya. Datang dia, tapi dia kan tidak berkomunikasi. Tidak komunikasi. Tidak ada komunikasi di sana. Datang dia, tidak ada komunikasi. Nah, kemudian upacara jalan. Ya kan datang dia itu loh. Datang dia itu upacara jadi benar jalan. Karena begini ya. Setiap upacara apapun namanya, sekecil apapun itu ya, terkait dengan orang mati, kalau sang jiwa tidak hadir dari upacara itu, upacaranya gagal. Ngaben misalnya. Ada kasus dulu. Sudah 1 bulan beliau itu sawonya, jenazahnya di rumah. Ya, 3 hari akan pelebon, akan kremasi nih. Itu 1 bulan dari rumah ini. 3 hari kremasi. Ternyata 3 hari sebelum pengumuman kremasi ini, ada yang kelauhan, saudaranya sendiri. Yang mengatakan bahwa dia itu masih di rumah sakit. Akhirnya ya, berarti dulu ngulapinnya gagal. Nah, diulapin ulang akhirnya. Untung ketahuan. Kalau enggak, ada kasus juga. Begitu dia hari hanya harus upacara, ya, sang jiwa tidak hadir, upacara berjalan, pengabenan gagal. Gagalnya gimana? 3 tahun kemudian ketahuan. Oh, apa masalahnya? Ternyata waktu upacara, nah ini yang sering diabaikan. Makanya, kalau dalam upacara terkait dengan pengabenan, itu harus ada jaminan. Apa jaminan? Bahwa sang jiwa hadir di situ.
Dan harus ada orang yang menjaga supaya dia jangan kemana-mana. Oke. Jangan menganggap remeh ngulapin itu. Seringkali ngulapin tidak berhasil. Nah, apakah itu kalau ngulapin udah selesai terus prosesnya itu selesai tuh, Ji? Nah, terus apakah itu akan merubah karakter orang? Begini. Sekarang dia kan katakanlah hidup lagi nih. Bagaimana dengan karakternya? Ya, pasti. Kenapa? Karena setelah peristiwa itu akan terjadi, pergantian Atman. Pergantian Atman. Orang kan bingung, masa si Atman bisa diganti? Ya silahkan saja, Anda bacalah Sweta Swatara Upanishad. Terjadi pergantian Atman yang berdampak kepada perubahan karakter. Kalau yang tadinya baik, kemudian dia dianggap sudah meninggal, lalu diaben, terbakar dia, mesti karakternya berubah jadi keras, pemarah, keras, kejam. Bisa jadi lebih baik? Bisa. Enggak. Loh, kenapa sih? Loh, karena justru api itu membuat bangkitnya sesuatu yang negatif. Nah, tapi kalau misalnya dia katakanlah setelah dilakukan upacara, ya pergantian Atman sekarang, ya dia bisa jadi baik dan berubah karakter. Banyak orang yang mati suri mengalami itu. Ya, disebut mati suri. Iya, dia disebut mati suri ketika terjadi. Tapi mati suri yang pergantian Atman ya, pergantian Atman, kemudian dia berubah jadi baik, sangat baik, jadi orang baik. Jadi yang tadinya jahat jadi baik banget, seperti itu. Tapi kalau ini enggak, terbalik biasanya, seperti itu. Nah, Haji, seandainya memang sudah umat kita yang belum melakukan upacara, itu bagaimana? Terus kemudian seandainya sudah melakukan upacara, itu gimana kalau misalnya memang beliau-beliau ini masih ada? Nah, seperti itu. Masih ada maksudnya? Maksudnya seandainya umat kita yang memang yang memang sudah terjadi itu tapi belum melakukan upacara, itu bagaimana? Nah, kemudian kalau memang ternyata yang tidak kita duga beliau orang yang hilang ini masih ada, tetapi kita sudah melakukan upacara, itu gimana? Terakhir ini sampaikan ke masyarakat. Sebenarnya tadi sudah tersinggung ya. Kalau misalnya yang belum melakukan upacara, ya sang jiwa akan sangat menderita karena sebetulnya dia ada di alam kita tapi tidak punya badan. Sehingga apa? Musim panas dia kepanasan, musim hujan dia kedinginan, dan jam-jam makan dia lapar. Ini membuat dia menderita. Tapi kan dia nggak mungkin mati, orang dia jiwa kok. Nah, yang kedua, kalau sudah diupacarai, ya ini kan pulih lagi. Walaupun dia sudah misalnya dia dianggap sudah meninggal, tiba-tiba muncul lagi, tapi padahal sudah diaben ini. Dan dia muncul lagi, ya mau nggak mau. Seperti yang tadi saya katakan, harus sudah ada upacara sejak awal. Seperti bayi yang baru lahir. Ya tentu kita bisa potong lah, ambil dari 7 bulan, misalnya kehamilan 7 bulan, seolah-olah ya. Atau kita ambil misalnya waktu akil balik, bisa yang mana aja. Yang mana saja. Artinya harus ada upacara pengembalian seolah-olah dia itu masih hidup. Itu. Siap. Haji siap diundang oleh pemirsa ini channel. Jangan sampai nanti Haji diundang. Tolong silahkan saja. Gitu kan. Mungkin Haji bisa hadir ke Jawa atau ke Lampung. Bisa, kenapa nggak bisa? Ke daerah-daerah gitu kan, untuk membantu. Ya. Karena kan ini mungkin diskusi kita itu kan akhirnya membuka wawasan umat kita bahwa ternyata harus memang dilakukan proses itu untuk menyempurnakan saudara kita yang menjadi seperti itu. Siapapun itu ya, kalau misalnya kita kebetulan melakukan yang namanya pangentas panjurung sukmo atman manunggal seperti Jawa itu, siapapun dia, apapun dulu agamanya, kita bisa bantulah. Ya, kita bisa bantu sehingga perjalanan sang jiwa tidak berada dalam kondisi penderitaan seperti itu. Siap. Terima kasih Haji. Sama-sama. Topiknya yang kedua ini mungkin setelah kita membahas sebelumnya menjadikan kita untuk komentar lah gitu kan, atau memberikan masukan kepada Hindu Channel. Mungkin ada kurang pembahasan hari ini, itu yang bisa kami sampaikan dari Hindu Channel yang sudah ditanyakan ke Aji Dewa Suratnaya. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Aji Dewa Suratnaya.
Om Santi 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 Om.